Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe gratis. Anda akan mendapatkan informasi tentang bahasa Arab, sejarah Islam, dan motivasi belajar. Oke teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan lagi menjawab pertanyaan dari murid saya Al-Khas ya, tentang studi ke Mesir. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan bunyinya gini ya. Kalau mau kuliah di Al-Azhar itu bahasa Arabnya kemampuannya minimal sebagaimana. Jadi minimal kita sudah bisa apa saja bahasa Arabnya. Oke, akan coba saya jawab. Simak terus sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi untuk belajar di Universitas Al-Azhar, ya standarnya adalah Anda harus bisa memahami buku bahasa Arab ya. Jadi yang akan Anda hadapi ketika kuliah nanti adalah dosen semuanya menyampaikan materi dengan bahasa Arab. Itu pertama ya. Yang kedua adalah semua buku bacaan ya, itu yang wajib terutama yang disebut dengan diktat kuliah atau muqarrar, itu bahasa Arab semua dan tebalnya lumayan ya. Jadi antara ya minimal banget itu 200 halaman ya, minimal banget. Ada mungkin yang lebih tipis ya 150, itu juga langka ya. Rata-rata 200 ke atas. Bisa 300, bahkan untuk yang beberapa materi bisa 400-an. Apalagi kalau Anda di jurusan syariah ya, itu tebel-tebel banget. Jadi bukunya tebel-tebel dan berbahasa Arab. Kalau Anda tidak biasa baca buku bahasa Arab, itu akan sangat memberatkan. Lalu bagaimana? Standarnya apa? Ya, ketika saya dulu di Al-Azhar, itu waktu kita belum masuk ya, itu kita ada namanya kelas Daurah Lughah atau pelatihan bahasa. Nah, di situ kita pakai buku Arabiyah Baina Yadaik jilid kedua. Ya, Baina Yadaik jilid kedua. Dan dalam beberapa kesempatan juga dipakai jilid ketiga ya. Nah, di buku jilid ketiga Baina Yadaik itu sudah tidak ada percakapan, tapi teks yang lumayan panjang. Jadi kalau Anda sudah biasa baca teks bahasa Arab yang panjang, itu insya Allah Anda bisa ya. Nah, bagaimana yang belum bisa? Ya, jadi saran saya Anda latihan aja ya, beli buku Baina Yadaik, atau kalau belum punya dana bisa cari yang downloadnya PDF ya. Baina Yadaik itu sudah menjadi standar internasional. Jadi kalau Anda sudah bisa menguasai minimal ya buku jilid 3. Nah, buku jilid 3 itu saya yakin Anda sudah punya skill yang cukup ya. Dan memang beda-beda ya, ada yang udah dari pesantren ya, bertahun-tahun tapi di sana masih kesulitan. Ada yang dari madrasah aliyah, mungkin pelajarannya dulu di sekolahnya bahasa Indonesia, tapi karena dia gigih, rajin buka kamus ya, akhirnya dia bisa juga. Ya, jadi memang kalau menurut saya tidak ada batasan khusus ya, apakah Anda di sana nanti Anda berangkat sudah bisa atau Anda belum. Itu bisa jadi Anda mampu mengejar, tetapi kalau standarnya itu tadi ya, Anda harus bisa baca teks yang berbahasa Arab yang sudah banyak ya, terutama sekali kalau Anda sudah, jadi kalaupun Anda sudah khatam Jurumiyah misalkan atau hafal Alfiyah, tapi Anda belum terbiasa baca buku teks berbahasa Arab, itu juga agak sulit ya. Ya nanti kan untuk rombongan-rombongan yang datang terakhir-terakhir ini, beberapa tahun terakhir itu nanti memang diwajibkan ikut pelatihan bahasa. Nanti di situ Anda akan menemukan sendiri Anda level berapa. Jadi kalau level Anda sudah cukup matang bagi Al-Azhar,
Anda diizinkan kuliah ya. Kalau belum, Anda ikut pelatihan bahasa dulu. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari saya tentang standar seberapa minimal ya kemampuan bahasa Arab yang dibutuhkan untuk studi ke Al-Azhar. Ya, kalau saya pribadi kebetulan saya di Gontor ya. Di Gontor itu kan memang bukunya hampir semua berbahasa Arab yang dipelajari di kelas. Jadi memang ya sedikit banyak sudah terbiasa ya. Jadi walaupun memang di Al-Azhar saya buka kamus sering sekali ya. Jadi memang tidak cukup juga ya. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan banyak kosakata baru. Jadi tergantung juga sejauh mana kemampuan kita nanti beradaptasi. Jadi yang dari pondok pun itu di sana harus berjuang lagi. Benar-benar. Jadi saya waktu di tahun pertama di Al-Azhar itu saya buka kamus, di samping kanan saya Munjid ya. Anda mungkin tahu Munjid yang tebal itu karyanya orang Kristen ya. Tapi di Gontor dipakai jadi rujukan utama. Itu saya bawa yang tebal itu, saya buka hampir tiap hari ketika mempelajari Muqarrar di tahun pertama itu saya buka terus. Dan itu pun nggak cukup ya, saya pakai Google juga. Jadi kalau beberapa kosakata yang nggak ada di Munjid saya nggak temukan, saya cari di Google. Dan nanti ada satu website yang bagus banget itu namanya bahes.info, BAHETH.info. Nah, di situ dia merangkum kamus-kamus terbesar dan paling populer di dunia Arab. Antara lain ada Lisanul Arab, Al-Muhit ya, kamus Al-Muhit, kemudian ada As-Sohafil Lughah. Itu digabung jadi satu. Jadi ketika saya buka kata-kata yang sulit banget itu di situ selalu ada ya. Begitu. Jadi memang akan banyak tantangan ya, terutama di sisi bahasa. Nah, bukan hanya itu ya, teman-teman nanti di sana akan merasakan yang namanya bahasa Amiyah. Nah, apa itu bahasa Amiyah? Itu bahasa logat Mesir. Jadi buat teman-teman yang mau mulai belajar bahasa Amiyah, Anda bisa juga cari di playlist saya, ada bahasa Amiyah Mesir ya. Itu mungkin bisa membantu sedikit. Jadi bahasa Amiyah itu bahasa Arab juga, tapi pakai logat Mesir. Ada beberapa huruf yang makhrajnya berubah, seperti qaf itu jadi hamzah, jadi qalam jadi alam, kemudian jim jadi g ya, najah jadi nagah, kemudian apa lagi ya, hamzah jadi ya, rois jadi rois, nah dan sebagainya. Dan ada beberapa kosakata yang jarang kita temukan di Indonesia, di sana dipakai ya, seperti aiz. Aiz itu mau. Ketika saya buka di Munjid, aiz itu berasal dari kata yang tazu artinya butuh. Jadi sebenarnya kata-kata itu kata-kata yang ada di dalam kamus, tetapi jarang digunakan di Indonesia dan juga di buku-buku turas, di buku-buku klasik di Indonesia. Tapi di sana digunakan. Nah itu yang seperti itu kita akan belajar melalui praktek ya. Jadi memang di antara tahun pertama itu ya palingnya itu kita akan mulai beradaptasi dengan bahasa Amiyah. Walaupun tidak terlalu sulit ya, kalau kita sudah bisa bahasa Arab dasar, nanti bahasa Amiyah akan lebih mudah kita pahami. Jadi bahasa Amiyah itu juga nanti digunakan dalam pengajaran ya. Jadi ketika kuliah pun nanti kebanyakan dosen pasti ada bahasa Amiyahnya. Jadi bukan hanya bahasa Arab standar. Kalau orang Arab lagi ngelawak ya, itu otomatis pakai bahasa Amiyah. Jadi jarang pakai bahasa Fusha. Maka ketika kuliah itu kadang teman-teman ketawa, saya nggak ketawa itu karena kurang nyambung ya. Jadi bahasa Amiyah memang mufradatnya atau kosakatanya banyak yang berbeda. Mungkin saya bisa pahami bahasa Amiyah tidak 100% ya. Jadi kalau saya nonton film Mesir atau sinetron Mesir, mungkin saya bisa pahami sekitar ya 50-70%, tapi nggak sampai 100% begitu ya. Begitu juga kalau penjelasan dosennya pakai Amiyah, itu saya agak kesulitan. Dan saya pernah protes juga tuh suatu hari ya, beliau itu ngajar nahwu tapi pakai Amiyah terus. Itu saya agak kesulitan, jadi saya protes.
Ustadz pakai fusha dong Ustadz gitu kan. Akhirnya beliau, ya udah tapi kamu dengerin kata dosennya. Iya, saya dengerin. Nah, alhamdulillah sih nilai saya lumayan juga ya di Nahwu ya. Ya itu tentang bahasa Amiyah. Jadi kalau Anda mungkin pernah nonton film-film Mesir, nah itu semuanya pakai Amiyah ya. Hampir semua lah ya, nggak semua. Mayoritas pakai Amiyah. Dan lagu-lagu ya, lagu-lagu Mesir, lagunya Ummu Kulsum, lagunya Amr Diab, Shirin Ali dan lain sebagainya itu semua pakai bahasa Amiyah. Kayak lagunya Ummu Kulsum ya, yang Ghanili Shiwaya Shiwaya. Nah, itu seperti Shiwaya itu pun bahasa Amiyah ya. Ya itu otomatis Anda akan beradaptasi sendiri ya. Jadi yang paling penting sih bahasa Arab standar dulu, Fusha. Itu kalau Anda sudah kuasai, nanti bahasa Amiyah di tahun pertama Anda akan mencerna sendiri. Jadi kata teman saya itu, bahasa Amiyah itu kayak bahasa pasar. Jadi kalau kamu masuk pasar belum bisa bahasa Amiyah, kamu jalan di tengah-tengah pasar, dengerin nih tiap hari atau dengerin kiri kanan, ntar Anda keluar pasar kamu udah paham gitu. Jadi bahasa Amiyah itu nggak perlu dipelajari, tapi cukup dengerin aja orang ngomong, itu otomatis Anda akan paham ya. Oke, begitu kurang lebih ya tentang bahasa yang akan digunakan nanti di Universitas Al-Azhar ya. Bagi Anda yang masih berminat ke sana, tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah mulai ada pembukaan penerimaan mahasiswa Al-Azhar lagi ya, karena memang sekarang sudah masuk new normal. Di sana pun sedikit demi sedikit sudah mulai kembali normal kondisinya, termasuk di Indonesia ya. Oke, itu aja dulu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.